Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, kali ini Mari akan bacakan kisah asmara, tetapi untuk kamu yang saat sekarang sedang berstatus sebagai single ya. Nah, di sini kita akan lihat energi percintaannya kamu pribadi, dan nanti kita akan intip-intip sedikit tentang energi mantannya kamu. Maka mulai dari saat ini kamu bayangin kian ya, energi siapa yang ingin kamu ketahui ya. Sebut namanya orang itu dan sebut nama dalam hati ya tentu aja, dan kemudian ya visualisasikan model wujudnya dia ya, biar nanti energi dia bisa kita tarik dari 4 lembar kartu tarot nanti. Dan berikutnya kita akan cari tahu apakah akan ada asmara potensial baru yang datang dalam hidupnya kamu untuk di bulan Agustus 2024 ini. Oke, tapi seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai. Nah, di sini kalau Mari lihat ya, energinya kamu untuk kisah asmara masa lalunya kamu, rasa-rasanya Mari itu tuh udah mulai clear ya. Bahkan ini udah bisa dikatakan clear banget nih gitu. Jadi kamu sepertinya udah mulai ada ridhonya gitu ya, bukan hanya menerima kamu dan dia sudah tidak bisa bersama, tapi di situ tuh ada ridho. Jadi ridho itu tuh menurut Mari itu udah satu tingkat ya di atas rasa menerima ya. Nanti baru atasnya lagi ikhlas kayak gitu. Minimal kamunya ini tuh udah ridho, atau ya beberapa tentu aja Libra sudah ada yang masuk di mode ikhlas tadi, bahwa kamu dan dia itu tuh udah end. Nah, kayak gitu ya. Jadi kamu udah kayak yang mengajari dirimu sendiri untuk tidak lagi terbelilit, terbelenggu dengan apapun itu kisah masa lalunya kamu, karena pandangannya kamu tentang kehidupan asmaranya kamu yang baru nanti di depan sana, ini tuh udah fresh. Nah, seperti itu. Paling-paling kalaupun kamu menatap masa lalunya kamu, Mari lihat itu tuh hanya mengambil ilmu gitu ya. Jadi kamu tuh yang kayak, oh iya ya, lain kali aku kalau punya hubungan, aku akan begini, aku akan begitu. Soalnya dulu aku ngelakuin begini dan begitu, akhirnya kami ribut misal. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu udah punya knowledge gitu, kamu udah punya bekal gitu ya. Kamu udah punya bekal untuk membangun asmaranya kamu yang lebih baik lagi di depan sana. Nah, seperti itu ya. Memang beberapa di sini tuh kayaknya sempat nunggu-nunggu apakah mungkin kamu dengan dia si mantan yang kamu harapkan ini tuh bisa kembali bersama gitu ya. Tetapi kamu nunggu-nunggunya ini tuh ada limitnya gitu loh. Kamu sadar bahwa menunggu dan menanti ini tuh bukanlah merupakan perjuangannya kamu seumur hidup gitu ya. Jadi di sini tuh memang kamu berusaha gitu ya. Kamu berusaha dalam artian melihat chance ya, melihat kesempatan, melihat kemungkinan kamu dengan si pasangan gitu. Walaupun kalau Mari rasa kamunya enggak yang terlalu aktif gimana-gimana gitu ya, kamunya enggak yang caper, kamunya enggak yang kayak agresif gimana gitu ya ke si mantannya kamu gitu. Nah, tetapi di situ tuh ada hope, ada harapan-harapannya kamu, andaikan kamu bisa kembali ke dia. Tapi kok rasa-rasanya menunggu ini tuh makin lama makin membosankan bagi kamu gitu ya, membosankan di situ. Udah nggak asik gitu loh, hanya sebatas nunggu-nunggu gitu ya. Dan makin ditunggu, bisa-bisa kamunya secara intuitif merasa bahwa penantiannya kamu ini tuh nampaknya sebuah hal yang sia-sia gitu ya. Nampaknya hal ini tuh udah deh gitu, udahlah nggak mau lagi gitu ya. Nah, bisa jadi karena di sana tuh kamu semakin ngerasa sepi gitu ya. Kebutuhannya kamu akan dicintai dan mencintai kok semakin lama semakin nggak bisa didiamkan, nggak bisa lagi ditunda, nggak bisa lagi diabaikan gitu ya. Sudah ada di sana tuh dorongan yang lebih kuat, move on gitu ya.
aku harus terlibat lagi dalam kisah baru. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak mau lagi hanya duduk manis gitu, kapan dia datang, kapan dia menghubungi, gambar melihat celah-celah halus kecil gitu ya, kemungkinan untuk masuk kembali ke kisahnya kamu dengan si pasangannya kamu gitu ya. Udah ada masa, yang kamu habiskan untuk melakukan hal yang barusan Mari sampaikan tadi. Nah, gitu ya. Jadi kamu tahu bahwa manusia itu tuh bertumbuh, manusia itu tuh punya fase-fasenya, punya momentum-momentum baru di depan sana gitu ya. Nah, jadi ya kamu bangkit gitu, kamu bangkit di sini. Ya, memang fase kamu menemukan orang yang mencintai atau dicintai oleh dirimu, ini tuh Mari lihat kamunya tuh nggak yang mode tergesa-gesa ya. Kamu nggak yang kayak orang yang lagi kehausan bener gitu ya, kehausan betul gitu ya, yang ingin mencari pelepasan dahaga. Enggak kayak gitu kamunya. Kamu bisa tenang gitu loh ya. Kamu bisa tenang. Itu hanya menjadi tujuannya kamu gitu loh. Tapi untuk nyampe ke tujuannya kamu, yaitu berpasangan dengan seseorang, ndak mesti kamunya itu tuh berkuda seperti orang berkuda ya, gambarkanlah ya, gambar orang berkuda tapi dengan kecepatan kecepatan penuh gitu ya. Enggak kayak gitu kamu. Kamu bisa mau untuk pelan gitu ya. Kamu santai di situ. Kamu santai, kamu pelan. Kamu tahu bahwa hatimu yang kesepian ini, jiwamu yang kesepian ini tuh alangkah lebih baiknya diisi ya oleh kehadiran cinta gitu. Tetapi tidak dalam mode tergesa-gesa, tidak dalam mode orang sedang lari terbirit-birit gitu ya, mencari penyelamatan bahwa orang lain itu adalah sumber dari kebahagiaan. Tidak. Nah, di situ ya tidak. Jadi kamu mau bersabar, Mari lihat di sini. Kamu mau bersabar untuk bertemu dengan dia yang baru. Tapi setidaknya yang jadi jempolan di kamu udah punya kesiapan, gitu lah ya. Kamu udah punya kesiapan, baik itu tuh mental ataupun emosional, gitu ya, untuk ada asmara barunya kamu. Nah, di situ. Karena tadi kamu udah punya bekal nih, gitu ya. Kamu punya bekal dengan harapan bahwa asmara barunya kamu itu tuh jauh lebih baik, gitu ya. Jauh lebih baik daripada kisah-kisah asmaranya kamu yang udah kamu jalani selama ini. Tapi memang belum ketemu ya. Mari lihat di sini tuh kamu belum nemu gitu ya. Kamu belum nemu sama orang-orang yang kayaknya nyambung sama kamu. Beberapa kamu bisa lagi dalam mode bingung gitu. Mau ketemunya di mana ya? Gimana ya? Nah, gitu. Mungkin kamu yang kayak ngelihat aku bangun ngantor, pulangnya jam sekian, macet terus di rumah. Terus tidur. Ritme hidupnya aku gitu-gitu aja gitu ya. Beberapa ini ya, tidak semua ya kaum Libra. Ada beberapa di sini yang cukup meresahkan hal demikian. Aku ketemunya di mana ya? Gitu ya. Yang memungkinkan aku bisa berjumpa dengan asmara potensial baru itu tuh harus kemana aku cari? Harus di mana aku berada? Minimal gitu ya. Harus di mana aku berada biar ada orang yang menotis nih. Ada orang baik-baik gitu ya yang menotis bahwa aku tersedia untuk menjadi pasangan. Bingung di situ ya beberapa ya. Mari lihat. Nah, sedangkan yang nggak bingung aja, misalnya kamu kayak ngelihat aktivitasnya kamu dalam bentuk sosial, ya cukup lah bisa memungkinkan. Tetapi ya walaupun kamu ketemu sama banyak pria-pria, banyak wanita-wanita atau apalah orientasi seksualnya kamu, tapi kok belum nyambung gitu ya, belum nyambung di sana gitu ya, belum ada yang cocok dalam bentuk interaksinya sama kamu, atau nggak usah pun interaksi, hanya melihat aja dari bentuk fisiknya, gestur-gestur tubuhnya gitu ya, nampaknya belum ada yang kena ke hatinya kamu gitu, belum ada kayak ngerasa cik yang bisa bikin bangkit gitu ya gairahnya kamu
untuk berharap dideketin atau untuk berani ngedeketin. Belum ada yang memicu kamu gitu ya. Triggernya kamu untuk ngedeketin seseorang tuh belum ada. Karena tadi sesekali sapuan pandang, aduh belum nih, belum, masih kayak gitu modelnya kamu, gitu ya. Nah, dan ya bagusnya memang nggak ada ketergesa-gesaannya kamu ya, nggak ada ketergesa-gesaan kamu. Dan kalau Mari lihat sih sebenarnya kamu ketika melihat asmara potensial barunya kamu nggak banyak cerewet. Kalau Mari lihat gitu ya, cukup simpel lah kamunya. Entah karena memang usianya kamu masih muda gitu ya, jadi kamu nggak yang muluk-muluk, kamu yang nggak neko-neko, ya pokoknya dia sayang sama aku, pokoknya dia cinta sama aku, yang kayak gitu ya. Ya udahlah, jadilah itu kisah gitu kan. Jadi nggak yang cerewet bawel gitu, wah mesti ada ininya, mesti ada itunya, apartnya mesti 3 gitu ya, apartemennya 5 gitu ya, rumahnya 100 pintu mesti ada, mesti ada gitu ya, penghasilannya dia mesti sekian triliun dalam 1 minggu gitu ya. Nggak gitu, nggak muluk-muluk, simple aja. Kalau Mari lihat di sini, yang penting cocok, yang penting nyambung, yang penting bikin kamu nyaman gitu ya, yang penting kamu nyaman di situ gitu loh ya. Karena juga Mari lihat untuk hal-hal yang terlalu serius dalam hubungan asmara, belum kesana fasenya kamu gitu. Kamu hanya butuh kekasih gitu ya. Kalau lah dikatakan itu sebuah kebutuhan, kamu hanya butuh kekasih. Kalau untuk urusan ini manusia harus jadi pasangannya aku gitu ya, sebagai urusan relationship pernikahan, nampaknya Mari belum jauh ke situ ya pandangannya kamu. Iyalah pasti ujungnya orang akan menikah, cuman dalam pernikahan itu Mari lihat ya, kalau kamu pun mau nikah, targetnya kamu ya sekitar 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 8 tahun lagi kalau kamu masih muda gitu ya. Enggak yang sebuah satu tujuan ketetapan ke arah sana, waktunya yang enggak ada limitless gitu ya. Ngerti ya, aku harus berumah tangga, punya anak gitu ya, punya kehidupan di mana aku menjadi raja dan ratunya gitu ya. Tetapi itu hanya tujuan aja gitu, hanya target hidupnya aja gitu ya. Oke, baik, sekarang Mari akan lihat dulu ya, tarik 4 lembar kartu tarot untuk melihat energi mantannya kamu. Oke, di sana. Nah, jadi gini, orang yang kamu pikirkan barusan ya, mantannya kamu, kalau Mari lihat di sini tuh dia masih agak-agak ragu ya bahwa kalian ini tuh memang udah jadi mantan. Oke. Bikin kamu berstatus sebagai mantannya dia, di sini tuh masih ragu dianya. Masih ragu. Nah, seperti itu. Ya. Soalnya kalau Mari lihat dari kartu tarot ini masih ada interaksinya kalian berdua gitu ya. Entah karena memang kamunya dengan dia ada di satu perusahaan yang sama bekerja kah, di satu lingkungan yang sama kah, di satu komunitas yang sama kah gitu ya. Jadi masih kayak ada interaksi kalian berdua di sini Mari lihat. Dan nampaknya kalau dibilang kamu suntuk banget nunggu dia, ini ternyata kalau menurut dia mah ya, melalui kartu tarot ini kayaknya nggak mungkin juga kamunya suntuk gitu nunggu dia, soalnya dia ada. Nah, seperti itu ya, orang ini tuh ada dalam hidupnya kamu. Nah, di sana. Dan sebaik-baiknya orang yang sedang berelasi, katanya dia udah lakuin ya di situ ya. Tapi ya kayak secara ofisial kali ya, untuk bilangin kalian berdua rujuk kembali. Nah, di situ yang kayaknya menjadi satu kebimbangan. Nah, gitu ya. Menjadi satu kebimbangan. Nah, di sana. Apalagi orang ini bisa berasumsi bahwa perpisahan ini tuh terjadi karena itu kehendaknya kamu. Nah, di situ. Jadi itu bukan hanya kehendaknya dia tok gitu ya, tapi di sana tuh pun ada keterlibatan energinya kamu, tindakannya kamu
ya, untuk membuat hubungan kalian ini tuh kecil kemungkinannya untuk bisa balik lagi. Di situ ya. Jadi dia tidak melihat kalau kamu itu tuh masih interest sama dia, gitu loh. Ragu-ragu dia, ragu-ragu, ya, minimal begitu ya. Minimal dia ragu-ragu. Ini tuh Libranya masih mau balik nggak ya? Masih ingin bersama aku lagi nggak nih ya? Gitu. Sebentar aku lihat kayak masih, tapi sebentar juga aku saksikan kayaknya udah enggak. Nah gitu dia. Nah kalau untuk bisa kayak 100% mantap yakin ngedeketin kamu, nah dia butuh stimulus yang jelas juga dari kamunya. Nah kayak gitu ya. Jadi ibaratnya gini, dia ini tuh kayak, kamu jangan biarin aku berjuang sendiri dong untuk kita bisa balik gitu ya. Kamu juga tunjukin gitu, kamu lakuin sesuatu nih gitu ya, untuk meyakinkan aku biar aku tuh mantap balik lagi sama kamu. Kalau kamunya cuma diam-diam aja, hanya harap-harap kosong aja, aku tuh nggak ngerti ya gitu ya. Kalau dianya bisa ngomong sama kamu, dianya tuh nggak paham gitu loh. Signal yang kamu berikan ke dia ini tuh masih lebih banyak signal yang random untuk dia baca gitu loh ya. Belum ada di sana tuh kecondongan dari sikapnya kamu, mau balik enggak nih gitu loh. Kalau dia sebagai pejuang tangguh, bisa-bisa dia bilang, enggak ke situ deh gitu ya. Apalagi kalau dia ini cewek ya, Libra ya. Kalau dia ini tuh cewek, tentu aja ya, cewek itu kan kok rasa-rasanya nggak begitu lazim ya di budayanya kita, terutama Indonesia ya, secara generalnya Asia, perempuan yang berpacu-pacu nih, kejar-kejar laki-laki gitu ya. Nggak lazim. Ada keterbatasan secara data kolektif bahwa perempuan itu tuh menunggu, menanti, dikejar, dipancing, kayak gitu ya. Jadi tidak ranahnya perempuan yang ngedeketin ya, kalau kamu cowok gitu loh ya. Nah di sana, jadi dia random, dia nggak paham nih maunya kamu ke dia seperti apa, dan akhirnya maunya dia ke kamu kayak gimana. Nah gitu ya menurut dia. Tapi kalau menurut Mari mah di situ tuh kebalik ya. Kalau menurut Mari dianya aja dulu, dia mau yakin nggak sama kamu, mau kembali gitu ya, jangan dibolak-balik gitu ya. Kalau dia yakin ya lakuin sesuatu kan gitu ya, dengan adab gitu, dengan adab sesuai dengan tolak ukur. Nah di sana. Dan memang kalau kamu mau balik sama mantannya kamu, rasa-rasanya boleh lah ya sedikit merendahkan hati gitu ya, kalau memang mau nih. Kalau memang mau, soalnya ini tuh tadi ada suntuk-suntuknya kamu nungguin dia. Tapi kalau misalnya kamu mau, biar lebih clear bagaimana kemungkinan relationship-nya kalian, gak ada lah salahnya kamu juga memberikan atensi sedikit ya, untuk memungkinkan bisa balik lagi sama si mantan yang kamu maksudkan ini. Oke, baik ya. Soalnya dia pun kalau ditanya-tanya lebih dalam, lebih jauh, masih ada ini tuh mau bersama dengan kamu gitu loh ya. Masih mau untuk memperbaiki relationship dengan kamu. Kalau di sini tuh rekonsiliasi barangkali belum cocok ya, agak-agak kurang cocok bahasanya menurut si pasangannya kamu ini ya, si mantannya kamu ini. Soalnya ini tuh hanya melanjutkan kembali gitu ya, hanya melanjutkan kembali dari titik, bukan dari titik nol, tetapi udah dari titik sekian tangga, anak tangga kayak gitu ya, dengan dirimu. Nah di situ kalau dia lihat sih ya, walaupun entah kamu notice atau enggak, udah ada kok upayanya dia mau colek-colek kamu ya, mancing-mancing kamu, ngestimulus kamu. Tapi mungkin stimulusnya dia, persuasifnya dia ya, tindakan persuasifnya dia ke kamu ini tuh entah kamu notice atau enggak, tapi yang dia lihat kamunya itu tuh hanya memberikan respon yang sangat sedikit sekali ya. Oke baik.
Sekarang kita lihat Libra, akankah ada asmara potensial baru yang mendekat ke kamu untuk di bulan Agustus 2024 ini? Ada nih, ada nih seseorang ya. Ada seseorang, dua orang bahkan ya. Tapi yang satu, mari lihat ini bisa jadi energi mantan ya, sesungguhnya ya, energi mantan. Dan kemudian energi orang baru, bukan ceritanya mantan, walaupun ini nampaknya udah kamu kenal nih, gitu ya. Udah ngider-ngider nih di hidupnya kamu, gitu ya. Ini udah ngobrol-ngobrol nih sama kamu, gitu. Udah lumayan mencoba untuk sering nih berinteraksi sama kamu, gitu ya. Jadi kalau Mari bilang, jika kamu ingin segera ada pengganti mantan ya, ini tuh coba jeli ya, jeli amati. Dan saya rasa nggak mungkin ini orang luput ya dari perhatiannya kamu, soalnya ini udah caper banget nih sama kamu, gitu ya. Udah nunjukin tindakan yang cukup memberikan kamu signal bahwa dia ingin bersama dengan kamu. Kalau dari tindakan, harusnya kamu nggak bingung siapa ini orang, harusnya gitu ya. Nggak boleh kamu bingung ini, harusnya gitu ya. Tetapi ya mana tahu kesadarannya kamu lagi terbang kemana-mana belakangan hari ini, mulailah ya, mulai sadar-sadari siapa ini yang paling sering ngajak-ngajak kamu ngobrol gitu ya, yang bolak-balik warawiri memberikan niatan memberikan pertolongan ke kamu gitu ya. Yang mana nih yang pokoknya orang ini udah nyata hadir dalam hidupnya kamu ya, jika bacaan ini resonate ke dirimu. Oke? Baik ya. Mungkin begitu aja dulu. Ini mungkin mari kasih sedikit clue-nya ya. Ini orangnya usia udah 44 tahun itu ya. Yang penting udah 40 tahunan ke atas ya usianya dia. Nah gitu, baik dia cowok, baik dia cewek ya. Kalau cewek mungkin agak sedikit lebih muda. Cewek kayaknya ada di 30-an pokoknya ya. Ndak di 20-an tapi 30-an kalau dia cewek. Oke? Baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.